Tapi kalau terjemahan slow living itu terjemahannya aja gitu yang lebih mungkin lebih mengena dengan apa sebenarnya maksudnya itu apa? Ya, kalau istilah gue dalam terjemahan bahasa Arab lah ya. Ya, bahasa Arab. Bahasa Inggris gue nggak gitu paham. Nah kita ini sekarang meskipun berada di masa kini, kita kan seolah-olah merasa bahwa kita ini sedang melangkah menuju masa depan. Tujuan. Padahal sebenarnya kita udah sampai. Hari ini manusia sebenarnya sedang berjalan menuju ke masa depan, atau kita ada di hari ini, kita di dunia kita hari ini, masa depan menghampiri kita. Mereka tidak diberi semacam pertahanan gitu, nggak cukup gizi, nutrisi untuk. Berarti ini tanggung jawab Menteri Pertahanan kita nih kayaknya. Oh enggak ya, oh enggak ya. Kita temanya beda ya. Capek gue ngomong gitu. Ujung-ujungnya begitu soalnya. Iya. Mereka berat naik. Kayaknya belakangan hari makin tema tentang ini makin santer dibicarakan gitu. Mungkin karena orang banyak yang stres kali. Tentang stress. Apa tuh, tema apa tuh? Orang nyebutnya slow living. Oke, slow living. Slow living yang ada juga yang salah mengartikan itu jadi kayak bermalas-malasan gitu. Iya, kalau terjemahan bebasnya sih hidup tenang. Iya, hidup tenang, santai bos. Hidup santai, gitu. Slow. Santai wir. Gitu. Slow living. Yang lo lihat fenomenanya kayak gimana? Ya ini kan mungkin karena kehidupan masyarakat kota sekarang ini yang zaman serba cepat gitu. Di satu sisi seseorang itu punya cita-cita lah, punya keinginan, punya ekspektasi lah tentang gimana dia membangun masa depan hidupnya. Kemudian dia berusaha untuk itu. Gimana caranya mencari penghasilan untuk mencapai apa yang menjadi ekspektasinya. Iya. Tapi, nah ini tapinya, kadang dia memperoleh pekerjaan yang itu tadi yang membuat masalah bagi dirinya. Gitu ya. Stres. Iya, tuntutan pekerjaan demi bisa mencapai cita-citanya, ekspektasinya tadi. Iya. Tapi ketika dia berada di lingkungan kerjanya, dia seolah itu bekerja begitu kerasnya sampai stres. Padahal hard worker itu nggak jelek juga. Ya makanya ini nanti kita bahas sebenarnya gimana sih cara kita. Gitu ya. Lalu stres, punya mental issue. Oh macam-macam. Biasanya gitu, kayak gitu ya. Rentetan dari stres tadi. Gitu. Terus setelah stres pelariannya? Kalau di kota macam-macam ya. Ada yang stres itu larinya ke ini yang agak bener gitu, ke psikolog gitu ya, dia konsultasi gimana untuk mengatasi stres itu. Ada yang cari jalan pintas untuk menenangkan diri, tapi lebih sifatnya lebih kepada pelarian mungkin ya, pengalihan terhadap beban hidup. Tapi kalau gue lihat masyarakat di kota nih, terutama di Jakarta, larinya nggak ke situ. Kemana tuh? Mereka gue lihat lari di GBK, di kelilingan tuh. Sekarang Cimata. Stadion di GBK gitu. Tepat tuh. Juga, olahraga. Cimata juga sih. Iya, di situ mereka pelariannya bagus. Olahraga. Di antaranya. Gitu. Ada juga yang lari sepanjang jalan Sudarmin. Ya, gitu. Sementara orang-orang macet dia lari gitu. Nggak lari sekarang juga ada yang. Tapi ada juga yang lari dari kenyataan. Iya. Akhirnya ya kayak gitu-gitulah. Ya. Banyak kasus-kasus terjadi kan. Si Anu ditangkap sedang kumpul-kumpul di hotel lagi ngapain. Itu mungkin juga karena bagian dari momen dia ingin mengalihkan sejenak gitu ya. Kesetresannya tadi. Terus lo ngeliat nggak ada juga anggapan bahwa anak-anak zaman sekarang nih, generasi muda sekarang itu generasi yang gampang frustasi katanya, gampang down. Gue pernah kalau nggak salah Profesor Renat Kasali pernah membahas ini sih. Gimana? Jadi generasi strawberry kalau nggak salah ya. Jadi ya gampang rapuh mentalnya, kena tekanan pekerjaan sedikit, down, mental issue, kena bos yang galak dan sebagainya, segala macam. Lalu
FOMO, temennya udah punya telepon yang terbaru, dia belum, kayak gitu. Terus ada juga yang stres gara-gara kontennya nggak ada yang nonton. Ya itu banyak hal-hal yang membuat anak-anak generasi itu, nggak semua itu ya gampang rapuh mentalnya gitu. Ya, yang kalau kita lihat tadi kan fenomena itu, pertama itu antara apa yang diharapkan dengan kenyataan nggak sesuai, bahkan mungkin bertolak belakang. Kemudian juga mungkin ketika lingkungan di rumah tempat dia tinggal, mungkin selama ini, terutama generasi sekarang, karena kita objeknya kan generasi sekarang itu, mereka mengalami suasana lingkungan yang membuat mereka nyaman gitu ya. Kalau mau ini ada, selalu tersedia, apa-apa mudah didapat. Tapi ketika dia masuk ke dalam dunia kerja, lingkungan kerja itu ada semacam kejutan culture shock istilahnya ya. Dan kejutan psikologis tentunya. Nah, itu yang membuat, itu yang bisa dibilang timbul dampak yang membuat dia stres, dan itu memang gejala rapuh. Di samping juga mereka tidak diberi semacam pertahanan gitu, nggak cukup gizi, nutrisi untuk. Berarti ini tanggung jawab Menteri Pertahanan kita nih kayaknya. Oh enggak ya, kita temanya beda ya. Capek gue ngomong gitu. Ujung-ujungnya begitu soalnya. Iya. Harga berat naik. Makanya ini juga kenapa gue menyinggung itu, dalam berpolitik juga harus slow living mestinya. Iya. Gitu, kebanyakan kan orang-orang kita ikut-ikutan politik kemarin rame, kayaknya ngegas mulu gitu. Padahal kita ngebahas ya, cuma ngebahas tapi capek juga. Capek empet maksudnya gitu. Karena ngelihat realitas. Tapi kan beberapa pembahasan kita pada akhirnya sesuai jadi kenyataan. Iya, 98% itu prediksi kita hampir sesuai dengan gitu. Yang tadinya kenapa gitu juga? Gak apa-apa, karena buat gue ini masih relate ya antara situasi pendidikan politik masyarakat, sikap politik masyarakat yang juga kalau menurut gua slow living itu juga bisa kita implementasikan di dalam praktek berpolitik gitu loh. Sikap politik kita tenang aja ngadepin situasi politik. Namanya juga dunia politik ya. Nah gitu ya. Nah itu kemarin kan banyak yang ngegas, ketika ramai ngegas sampai masing-masing ngegas, terus hasilnya yang tokoh-tokohnya yang berseteru terus sekarang mau koalisi terus bengong. Lah kemarin kita diadu mesra bercumbu kayak gitu kan, akhirnya stres gara-gara nggak slow. Harusnya kan slow aja. Dan para pendukung juga nggak belajar serius dari tradisi seperti itu. Gitu. Nah terus balik lagi ke yang lo mau angkat slow nih living. Slow living. Kita kembali ke slow living. Nggak seru kalau nggak bahas politik gue. Kalau nerjemahan slow living itu terjemahannya aja gitu, yang lebih mungkin lebih mengena dengan apa sebenarnya maksudnya itu apa? Hidup tenang, hidup santai atau hidup santai kan konotasinya jadi nggak bagus ya. Gitu. Lebih ke jadi nggak ada ikhtiar yang sungguh-sungguh, nggak ada kerja keras gitu. Tapi kalau hidup tenang itu, kalau gue sih dalam persepsi gue kan. Iya. Dalam persepsi gue yang namanya slow living itu seperti yang gue tadi contohnya adalah bagaimana kita berpolitik ya santai bos, dalam artian kita nggak keburu-buru, kita nggak usah mengejar sesuatu yang memang itu masih prediksi ya. Perencanaan tetap ada ya, hidup kan punya rencana gitu ya, tapi ngejalaninnya ya kalau istilah gue dalam terjemahan bahasa Arab lah ya. Bahasa Arab. Bahasa Inggris gue nggak gitu paham. Gitu ya, slow living itu bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Arab tuh gue istilahnya itu ada dua. Pertama tumak ninah. Istilahnya. Iya istilahnya di dalam sholat itu kan ada tumak ninah. Tenang, nggak kesusu, nggak buru-buru, dipahami langkah demi langkah. Dan yang kedua adalah tawakal. Itu sih gue memahami slow living. Jadi ini nggak lepas dari nuansa
nuansa kasih. Religius, bukan religius, kalau ini nuansa spiritual ya. Spiritual. Gitu. Selalu larinya ke hal yang sifatnya itu, nggak bisa lepas dari itu. Iya, karena kita manusia, kalau ya tergantung ya. Ada orang-orang ya yang di dalam menjalani hidupnya juga tetap punya kesadaran bahwa hidup ini nggak lepas dari tangan Tuhan. Gitu loh. Tangan lo tuh. Tangan Tuhan, ini tangan gue, gitu kan. Tangan Tuhan nggak tahu di sebelah mana nih, gitu kan. Oke. Sekarang gini. Gitu. Kalau lo bisa punya pandangan, punya sikap seperti itu. Beda lo dengan anak-anak yang. Nah, kalau anak-anak tuh kayak gimana? Itu lewat ya makanya itu lewat kan lo lewat sebuah proses. Iya. Lo mengenyam pendidikan, lo punya pengalaman tentang dari A sampai Z gitu kan, yang itu membentuk pribadi lo, membentuk cara lo dalam menyikapi hidup. Nah, gue nggak tahu anak sekarang itu, taruhlah sekarang misalnya pendidikan agama itu hanya sebatas misalnya dia kenal huruf Quran, bisa ngaji, ngerti terjemahannya, tetapi taat lah gitu ya. Ini yang di kalau istilahnya ini religiositas, dimensi religiositas. Jadi aspek lahiriahnya itu dia ya begitu, taat aja bisa. Tetapi penghayatannya terhadap nilai-nilai itu nggak sampai nyerap, nggak masuk ke apa yang dikatakan dengan spiritualitas ya. Spiritualitas itu kan sebenarnya kalau apa tadi apa sebelum spiritualitas apa? Religiositas itu gampangnya Tuhan itu ada dalam hidupnya, tapi kalau spiritualitas itu Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu beda ya. Itu akan efeknya juga beda dalam ketika dia menghadapi suatu persoalan. Tapi kalau kita ngebahas itu jadi lebih panjang, tapi kita lebih larin ke yang enteng-entengnya tentang living gitu. Timbangannya ada sebelah situ. Kalau gua lihat di beberapa YouTube ya yang kontennya itu isinya tentang slow living itu. Jadi mereka itu dalam mencoba untuk menerapkan hidup slow living itu juga sampai bisa membuat semacam formula gitu ya, rumusan kalau mau ini maka ini loh jalannya gitu ya. Nah, ada tadi sempat gua tonton itu, ini cewek gitu, dia cerita tentang pengalaman hidupnya sendiri. Dia tuh punya 5 formula. Apa tuh? Susu formula? Jadi, Formula One? Iya. Kalau dunia sekarang kan dunia yang kita nggak bisa lepas dari medsos ya. Iya. Jadi faktor medsos itu begitu kuatnya dalam pengaruhi, mengintervensi cara berpikir kita, psikologis kita gitu. Sehingga dia masukin ini di urutan pertama formulanya, puasa dari media sosial. Oke, hibernasi. Iya, puasa dari media sosial itu. Misalnya gini, lo di FB atau di Instagram tuh sering ada story. Iya. Story yang singkat ya. Iya. Itu dari teman-temannya, dari teman dekatnya, entah itu dari teman lingkungan kerjanya, teman gaulan itu. Nah, itu kan kadang menampilkan sesuatu yang wah gitu ya. Iya. Yang pamer. Jadi itu wah, ini teman gue seperti ini. Iya. Nah, dia yang sedang meniti karir misalnya gitu, yang ingin juga meraih cita-citanya kan terbawa untuk wah dia bisa begini, gue gimana gitu. Itu puasa dari media sosial. Itu dia niatnya seperti itu ya. Nah, dari lo gimana tuh? Ya kalau menurut satu dulu. Oke, satu. Buat gua puasa media sosial memang dibutuhkan oleh orang-orang yang memang membutuhkan harus puasa. Terutama yang tadi dijelaskan sama dia. Tetapi buat gua sebenarnya mau seperti apa story orang di media sosial itu, ingat apa kata orang tua aja zaman dulu, rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita emang gitu. Temen lo jangan kepengen gitu loh. Lo emang nyandak, lo memang nyanggup ke situ. Jadi apapun yang kita lihat di realitas kita, ya kita tetap bisa ngukur diri itu. Tumakninah kalau buat gua, ya oh ya keren banget nih teman gua udah bisa keliling 200 kota. Gua baru 7 kota. Gua nggak akan stres kalau memang bisa mengukur diri gitu loh.
gitu loh. Meskipun dalam dunia persaingan tapi tetap tahu diri bisa karena mengukur diri. Poinnya adalah lo nggak akan pernah bisa mengukur kondisi lo dengan standar orang lain. Lo punya standar sendiri gitu loh. Itu loh. Kayak gitu sih buat gua. Orang lain oke buat benchmark aja, buat perbandingan. Kita perlu ngelihat. Kayak kemarin gua ketika rame-rame politik tuh kan banyak orang matiin medsos gara-gara malas ngelihat perkubuan. Sumpek. Gue enggak mematikan, gue tetap nonton. Karena buat gue yang gue lihat adalah realitas. Wah, orang-orang udah kayak begini nih gobloknya nih masyarakat kita, mau diadu gitu kan. Lo udah sampai tahapan yang bisa begitu. Nah iya, kayak gitu sih. Jadi kita punya standar. Oh, temen gue udah punya iPhone terbaru gitu. Gue nggak pernah ngiri. Kenapa? Kepikiran pengen punya iPhone juga enggak gitu loh. Karena enggak kepengen. Jadi orang mamerin HP yang terbaru pun enggak ngaruh. Tapi untuk orang-orang tertentu memang apabila mengalami masalah mental gara-gara terpengaruh medsos, ya sebaiknya istirahat medsos. Betul. Oke, gitu. Jadi memang sesuai dengan kapasitas dia, sesuai dengan keadaan dia. Puasa dari media sosial itu pertama. Itu nggak bulan Ramadan berarti ya. Kapan aja ya. Yang kedua, Pras. Apa? Itu fokus pada diri sendiri dan nggak kepo. Maksudnya itu nggak terlalu mencampuri urusan orang lain. Masuk terlalu jauh ke, biasalah kalau di lingkungan pergaulan kan ada teman dekat, atau teman-teman kantor yang kadang kan kalau lagi ngerumpi itu ada yang nggak sengaja curhat atau apa gitu ya. Terus itu kan kadang kita suka terbawa suasana karena namanya temen lah, pengen apa, atau kita dalam posisi yang lagi punya masalah gitu ya, keceplosan ngomong, taunya ada temen yang datang masuk, kasih saran lah, kasih pertimbangan yang sebenarnya itu juga belum tentu pas buat kita, gitu ya. Fokus pada diri sendiri dan nggak kepoan, nggak usah ikut campur urusan orang lah gitu. Apalagi ikut campur urusan lain. Oke, gitu ya. Itu nanti dulu lah. Yang penting gimana kita yang punya masalah ini fokus pada kita menata kehidupannya. Nah, itu gimana? Ya, satu sisi gue setujunya ya memang apabila kita sedang muak dengan seseorang, ya sebaiknya menghindari untuk melihat orang tersebut. Dalam konteks anak sekarang di medsos ada yang namanya fasilitas mute. Apa tuh? Dan hidden, menyembunyikan mute. Bukan mute. Jadi menyembunyikan update-update dari orang tersebut. Jadi kita nggak akan tahu. Gitu, orang-orang yang kita anggap toksik, ya udah, kalau emang lo kesel ngelihat story dia, lo kesel ngelihat update-update-nya dia, ya lo sembunyiin aja dari feed lo punya hak untuk melakukan itu, dan dia nggak akan tahu ketika lo sembunyikan gitu. Kenapa? Lu kepo sama dia aja dia nggak tahu gitu kan, apalagi lo sembunyikan. Itu nggak sampai puasa dari medsos kok. Nggak perlu puasa tetap gitu. Tapi satu sisi lagi memang kita harus fokus gitu loh sama diri kita. Oke, itu. Gua untuk yang ini gua oke. Tinggal bagaimana kita mengelola. Ya jangan kepo. Ya silakan. Tapi kalau konteksnya tadi sempat dicontohin, ada teman kita yang ngobrol, kita juga lagi punya masalah. Gue pikir nggak masalah kita mendengarkan, karena teman kita juga butuh didengarkan. Contoh dalam satu kantor nih, gitu ya. Ada teman kita yang curhat, dia sangat burn out, stres banget, kerjaan numpuk segala macam, dan dia curhat sama kita. Mau nggak mau kita harus bantu dia dong. Kayak gitu. Cuma bantunya ya sebatas setidaknya mendengarkan, karena kadang-kadang orang cuma minta didengerin doang, gitu. Tetap fokus bukan berarti kita asosial, nggak putus berteman, dan gitu, berinteraksi. Kita masuk ke mereka kita bisa ngukur lah, bisa ada pertimbangan batas sampai mana. Betul. Gitu ya. Yang ketiga, diem dan. Oh, karena yang ketiga persatuan Indonesia. Diam dan agak misterius. Ini rada-rada aneh dan gimana? Kayaknya. Yang dia maksud dengan diam di sini, ini mungkin ada persamaan dengan yang dua tadi ya, dengan contoh-contoh yang kita yang lokasi itu. Ya.
Misalnya diam itu tidak mudah menceritakan persoalan pribadi pada orang lain. Kita punya masalah, itu bagian dari curhat juga ya. Sehingga banyak orang yang jadi tahu masalah kita. Iya. Apalagi kalau kita itu ngomongnya ke orang yang gak tepat. Bisa jadi gitu di lingkungan pertemanan tuh atau di mana saja itu bisa jadi ya. Ada orang yang mungkin dia sirik sama kita. Dia tuh pengen kita itu jatuh mungkin atau itu ekstrimnya gitu. Sehingga kalau kita cerita masalah kita itu justru jadi peluang buat dia, celah untuk nyerang kita. Makin gencar dia. Ya, memang ada yang kayak gitu-gitulah. Jadi diam dan agak misteriusnya jadi orang kalau kita diam nggak bawel, nggak cepat ngomong tentang persoalan kita itu, kita di mata orang itu jadi seperti sosok yang ya misterius lah gitu ya. Ini orang kayaknya kok nggak ada update nih orang gitu ya, anteng aja gitu. Ya. Jangan-jangan malah kangen dia. Jadi kenapa kabarnya dia gimana ya gitu ya gitu. Padahal bukan kangen, cuman pengen nyari bahan aja lagi buat nyerang. Ya itu dia jelasin gitu. Itu mungkin juga ada kaitannya kalau kita banyak dapat masukan kan kita jadi nggak bisa berpikir jernih. Iya. Lo orang itu gimana? Ya diam itu dalam artian kita konteks sekarang mungkin juga yang kebiasaan apapun ditampilin di medsos. Kadang-kadang memang kita butuh diam. Tetapi diam kalau udah dalam konteksnya buat gue adalah spiritual itu sangat positif. Ya, ketika kita diam, kita itu merefleksi, mengevaluasi diri gitu ya. Tapi kadang-kadang orang juga butuh batin, butuh traveling juga. Iya, untuk mengungkapkan ekspresi gitu kan. Ekspresikan. Karena kadang-kadang kalau dipendem gitu aja meledak tiba-tiba juga bahaya gitu kan. Bisul kan gitu. Nah, tinggal gimana kita mengekspresikan, nggak masalah di media sosial, cuma jangan verbal, jangan vulgar gitu loh. Misalkan kalau gua gitu ya. Gue bikin story yang upload lagu-lagu yang santai-santai, atau rekaman karaokean atau nyanyi, bikin lagu gitu, atau merepost konten-konten orang yang lucu-lucu. Gue juga pernah sering kayak gitu aja. Itu sebenarnya hiburan juga gitu loh, karena ketika itu diupload di media sosial kita, itu kita merasa kayak sedang mengungkap atau meluapkan emosi. Jadi bisa penyembuh buat gua itu. Itu saluran buat kita. Saluran buat kita biar nggak bisul banyak gitu loh. Ada saatnya butuh diam, tapi buat lu yang memang butuh meluapkan emosi, tinggal diukur aja. Yang penting jangan terlalu vulgar, karena kaitannya dengan konteks tadi, jadi celah orang untuk menyerang kita, kelemahan kita. Ya akhirnya diatur. Kalau nggak bisa ngatur juga, atau kalau lo memang bisanya yang vulgar-vulgar, dalam konteks anak sekarang, budaya anak sekarang, media sosial tadi, itu ada yang namanya close friend. Di Instagram misalkan ya, kita hanya mengupload story kita untuk teman-teman dekat kita, close friend. Bisa diatur itu. Bisa diatur. Nah, di situ kita mau teriak seperti apapun, mau maki-maki silakan, karena kita yang lihat hanya mungkin beberapa orang yang memang sangat paham kita dan ngerti psikis kita kayak gimana, ngerti kita lagi punya masalah, circle kita aja, circle terdekat aja. Itu juga bisa jadi solusi mental dari platform media sosial yang ada, ya. Ada close friend. Jadi ketika lo memang benar-benar pengen maki-maki, pengen muntah istilahnya, ya jangan di yang publik sifatnya. Lo pakai yang close friend aja. Nah itu gitu. Mungkin ini jawaban lo ini ada kaitan dengan poin yang 4 dari dia. Apa tuh? Karena di sini dia bilang berhenti atau tidak mudah begitu saja membicarakan keburukan orang lain. Gosip, gibah, maki-maki. Iya. Nah, tapi kan beda tadi ya, ada itu justru menjadi semacam saluran untuk membuang sesuatu yang akan menjadi bisul. Iya, buang sampah. Iya, buang sampah. Tapi ada caranya gitu kan, ada diatur gitu. Diatur. Jangan sampai membicarakan sisi negatif atau keburukan orang lain.
Sebab berdampak gini. Orang itu kalau sudah bicara tentang, apalagi sering gitu, bicara keburukan orang lain, dia jadi kan mau nggak mau, gue nggak mau dalam posisi seperti dia gitu. Dia punya keburukan. Sehingga dia akan berusaha ya untuk menjadi orang yang sempurna lah gitu ya, yang nggak buruk gitu ya. Dan ketika orang sudah sampai pada tahapan ini kan, dia sering ngebully orang, sering memaki orang, sering mencela orang, itu kan capek ingin jadi orang sempurna. Padahal nggak ada orang yang bisa sempurna, kan begitu. Ya, ekspresi kita di media sosial ini, kita dari awal kan konteksnya ke media sosial juga ya, berarti ya. Di awalnya dulu media sosial. Di dalam konteks media sosial kita nggak bisa lepas untuk mengomentari fenomena. Gitu loh. Zaman sekarang nggak bisa sih. Iya, sampai ada netizen yang bilang, ini netizen kita kayaknya ikut campur banget urusan rumah tangga orang. Misalkan ada artis yang lagi ribut gitu kan, wah bahkan ikut ngejudge gitu. Oh ini emang suaminya brengsek, emang istrinya brengsek gitu kan. Kita lihat banget lah ya di netizen kita kan kayak gitu banget. Nah, kalau yang sudah sampai kayak gitu sih, buat gue emang kelewatan ya. Lu siapa lu ikut campur ngejudge urusan orang gitu kan. Ya sebaiknya ya mengurangilah kebiasaan yang kayak begitu-begitu ya. Tapi mengomentari fenomena juga boleh dalam konteks politik contohnya. Politik lagi. Contoh nih, ada menteri yang lagi rame nih, koruptor. Ya kan? Yeah. Itu kan lagi rame juga nih netizen. Kesel lah ngelihat, wah ternyata dia buat sunatan cucunya pakai uang dari kementerian, buat beli make up, beli skincare, buat anaknya kredit mobil, bahkan umroh, bahkan gaji pegawainya di kampung dibayar sama kementerian. Ini yang lagi beredar. Wajar nggak kalau netizen kita tuh kesel? Buat gue wajar, dan mereka menumpahkan. Bahkan sampai ada yang mencaci maki si SYL-nya ini gitu. Termasuk gua. Gila lu. Mobil hampir 500 juta yang bayarin kementerian gitu. Itu kan ada yang begitu ya? Iya, cuma kan ya, gua rasa banyak gitu loh. Yang ketahuan baru dia. Yang apes dia gitu kan. Lagi rajin-rajinnya nih rezim Jokowi di akhir-akhir pemerintahannya. Nasdem ya? Dia Nasdem. Walaupun tidak semua orang seperti dia, tidak semua orang Nasdem seperti dia, tapi mungkin banyak. Sial banget loh sial nasibnya. Gitu. Jadi ya itu buat gue, kita mengomentari urusan orang lain ya ada takarannya lah, ada kadarnya, ada batasnya juga. Karena kalau lo sampai maki-maki hati-hati juga segala macam, ada undang-undang ITE, pencemaran nama baik, nanti lo bakal kena kick off gitu kan. Lo bisa ditendang pakai pasal pencemaran nama baik. Ya tadinya lo malah tambah stres hidup lo. Jadi benar nih, pas banget ya. Jadi apa tadi, berhenti atau tidak begitu saja mudah. Iya. Mencaci orang, mengkritik, mengkabarkan perbuatan yang dianggap perbuatan orang itu tidak baik, gitu. Mencemarkan lah. Gitu. Terus yang kelima, fokus atau berorientasi kepada hidup di masa sekarang. Kita nih hidup di saat ini kan, waktu ini. Gitu. Maksudnya itu nggak larut dengan kehidupan masa lalu yang menyedihkan. Sehingga kayak terbelenggu gitu, terjerat. Dan juga tidak terlalu khawatir dengan kehidupan masa depan. Fokus lo ada di hidup sekarang, di saat sekarang, dan lo fokus di masa sekarang ini. Jangan terus ibaratnya badannya ada di sini, kakinya masih kakinya di masa lalu, palanya di masa depan. Padahal badan di sini. Tapi pala di masa depan itu penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran gue bakal bisa hidup kayak gimana ya, gue hancur nggak ya, aduh masa depan gue kayaknya suram gitu kan. Nah, ini yang kebanyakan melanda orang. Gitu kasihan banget ya. Nah, coba lo komentarin, mungkin lo ada sentuhan-sentuhan orang bisa mengatasi ini dengan nilai-nilai penghayatan dia terhadap nilai agama gitu ya. Ini kalau udah menyinggung hidup masa lalu, masa sekarang itu kan keimanan rukun iman kita yang terakhir apa?
percaya takdir, iman kepada qada dan qadar, takdir lah gitu ya. Hidup itu namanya juga beriman kepada qada dan qadar. Berarti hidup berserasi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, coba bisa diuraikan nih gimana? Sekarang kita hidup hari ini, kita di sini gitu loh. Makanya tadi gue tambahin, jangan sampai kaki kita masih di masa lalu, ya, di mana setiap orang itu punya perjalanan yang mungkin bisa membuatnya sedih, merasa masa lalunya berat, ya. Dan itu didramatisir. Miskin lah segala macem, udah miskin, ya, miskin, bahkan pernah ditindas segala macam, pernah diperlakukan tidak adil, atau pernah diintimidasi, ya, gitu. Suruh makan KTP. Suruh makan apa? KTP. Makan KTP. Lu kenapa bahas itu sih? Biasalah. Dan itu gak usah didramatisir. Iya, itu banyak banget trauma irama di masa lalu. Tapi ya. Itu bukannya romantisisme masa lalu justru. Kalau kita belum sanggup membahas masa lalu dengan santai, slow, ya, dengan humor, jangan dibahas, jangan diingat-ingat. Tapi kalau kita udah sanggup, udah berdamai dengan masa lalu, dan kita membahas, menceritakannya dengan, dulu kita goblok banget ya, kan kayak gitu. Itu no problem gitu loh. Emang evaluasi juga, gila dulu kita mau aja digituin ya. Gila dulu gue gampang banget dibujuk segala macam, gue keluar duit banyak misalkan kayak gitu kan. Tapi bukan dalam konteksnya frustasi, tapi udah hahaha ngebahasnya. Itu no problem. Tapi kalau lo belum bisa dalam istilah gue adalah berdamai dengan masa lalu, ya lo jangan bahas lagi. Jadi udah damai. Gitu. Berdamai lah gitu. Satu sisi, beberapa titik damai gitu. Ada juga yang belum. Makanya ada yang nggak mau dibahas gitu kan. Gitu. Lalu itu kepada masa lalu, kita harus berdamai sama masa depan yang tadi. Gak jelas lah gimana. Ekspektasinya gimana, harapan lo, mimpi lo kayak gimana. Kita harus ya memandang masa depan itu ya, kalau tadi berdamai kita mengalah aja dengan masa depan gitu loh. Karena apa? Masa depan itu kita belum tahu. Kita overthinking. Gila gue umur segini. Tapi punya cita-cita kemauan boleh ya. Punya cita-cita bagus ya. Punya cita-cita bagus, itu kan target. Dan itu yang penting lo punya cara untuk mengejar cita-cita itu. Tapi jangan sampai cita-cita itu membuat kita overthinking dan was-was jadinya, khawatir. Wah, gue sampai hari ini belum punya tabungan nih. Gitu. Gimana nih? Anak gue kuliahnya gimana nih? Kayak gitu kan. Yang harus lo lakukan bukan kayak gitu, bukan khawatir. Yang harus lo kan, wah gue belum punya tabungan. Ya lu kerja cari duit, cari tabungan. Kayak gitu, objektif gitu. Hari ini lu gak punya duit untuk membayangkan masa depan lo yang tanggung jawab lo yang sangat lebih besar, biaya-biaya kehidupan. Dimana kan sekolah lebih mahal tentunya, ya kan. Biaya hidup lebih mahal ya di zaman kesana gitu kan. Ya walaupun cuma 10.000 ya tabung aja gitu, punya komitmen. Karena kalau gak punya tabungan, jangan sampai kita tuh kematangan. Kemana-mana cari utangan gitu kan. Gua hafal itu. Iya, aduh repot banget. Apalagi sekarang gampang banget pinjol. Iya. Ya, gara-gara khawatir, gara-gara apa, pinjol. Kayak gitu. Selain pinjol, alternatifnya slot judi. Iya, judi online ya, judol. Nah kayak gitu. Jadi sama masa depan sih kita santai bos. Santai itu bukan berarti nggak usaha, tidak bersungguh-sungguh ya. Betul. Kan kadang suka ada salah. Kita tuh kalau udah denger istilah santai itu kadang itu bawa konotasi yang nggak, persepsi orang tuh beda, itu nggak tepat. Iya, kadang-kadang dianggap menjadi hal yang destruktif, negatif, bahkan pasif gitu. Tidak, santai itu dalam artian lu sadar bahwa lu punya tanggung jawab. Lu itu bertanggung jawab sama hidup lu sendiri. Yang menentukan masa depan gue ya gue, bukan orang-orang gitu loh. Orang-orang tuh hanya supporting system aja. Teman-teman circle kita yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat, itu support system kita. Ya, itu kita
ya kembali ke langkah-langkah yang sebelumnya tadi, makanya perlu curhat, perlu temen ngobrol kayak kita sekarang ketemu ngobrol kayak gitu kan. Tapi tetap ya lu santai aja hidup, santai saja Pak, santai saja. Ya. Ngopi dulu Pak, gitu. Kayak gitu lagunya tuh ada tuh. Ya jadi itu tadi orang ini sih cuma 5 formula yang dia, tapi itu sesuai dengan pengalaman hidup dia, sesuai dengan kapasitas kemampuan dia untuk studi empirisnya dia juga kan, diri dia untuk bisa melawan tekanan-tekanan yang ada. Tapi kalau kita bicara ideal, Pras, kan sebenarnya benteng dari pertahanan itu bukan menteri pertahanan ya. Iya, benteng pertahanan benteng dari pertahanan diri. Setiap hidup, setiap apa langkah kita, setiap kita berpikir, bicara, bertindak itu kan harus berbasis ilmu ya. Yang saya maksud ilmu di sini ilmu dari segala ilmu. Gitu. Ilmu tentang diri dan ilmu tentang Tuhan yang menciptakan. Kita harus punya itu sebenarnya, ilmu itu, agar kita punya yang saya bilang tadi benteng pertahanan dalam menyikapi hidup itu. Ya jelas tadi gue singgung masalah iman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk kemungkinan itu. Apa yang kita harapkan dengan kenyataan tidak sesuai, tidak menimbulkan stres, tidak terus kita efeknya gue salah apa, gue dosa apa sehingga kok Tuhan memperlakukan gue seperti itu karena nggak punya ilmu. Itu tambah sakit orang seperti itu. Nggak sebatas stres, malah bisa terlempar dari orbit ke kewajaran kehambaan dia gitu ya. Iman kepada takdir ini itu menjadikan kita berserasi dengan takdir apapun bentuk takdir itu, bersesuaian. Sementara kita menganggap gitu ya, takdir itu kan sebenarnya sudah ditetapkan sebelum ada kita. Meskipun ada pembagiannya, ada takdir yang masih menggantung, ada takdir yang udah plus nggak bisa digugat. Gitu. Kalau yang masih ngegantung tuh ada bandrol harganya nggak tuh? Itu ada. Ada. Tapi sebenarnya juga Tuhan juga tahu kan, nanti orang akan berdoa belum bisa kebeli itu kan, tergantung kita punya harga berapa. Meskipun gitu juga tahu ntar dia akan melakukan itu nanti tuh kebeli tuh gitu ya. Tapi kan biar senang dikasih tahu tuh. Yang maksudnya harga nggak mesti dalam bentuk uang ya, tapi bisa jadi kesiapan mental kita untuk mendapatkan takdir yang masih menggantung itu di etalase gitu ya. Kalau pada dasarnya kehidupan kita dari A sampai Z di dunia, di akhirat itu sudah ditulis, sudah di catatannya, kan akan muncul tadi gimana kita berserasi dengan itu. Manakala kita dihadapkan kepada realitas-realitas di dunia ini dalam kehidupan dari waktu ke waktu, dari momen ke momen itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Nah kita ini sekarang meskipun berada di masa kini, kita kan seolah-olah merasa bahwa kita ini sedang melangkah menuju masa depan. Tujuan. Padahal sebenarnya kita udah sampai. Iya kan gitu. Sekarang kan kita merasa kita hari ini kita melakukan sesuatu apapun kita lakukan. Padahal sebenarnya pada hakikatnya ini bicara wilayah hakikat. Kita udah sampai sebenarnya. Di catatannya kan udah ada. Karena udah ada catatannya. Iya gitu. Tapi tetap harus kita melakukan itu. Sehingga melakukan dari waktu momen apapun dari waktu ke waktu nyantol gitu ya, berserasi. Makanya orang selalu kan dalam kondisi orang itu punya karakter ngeluh. Kalau ada masalah dikit ya ngeluh. Terus dia merasa bahwa dia tuh nggak berdaya gitu kan. Kalau dia dapat pada situasi yang di luar, bayangin udah ngumpulin duit, contoh misalnya nabung bertahun-tahun bisa bangun rumah, didesain sendiri rumahnya, atau gempa bumi. Bisa dalam aja. hitungan detik, kan itu di luar kendali. Tidak ada satu peristiwa. Sebenarnya tidak ada satupun peristiwa yang bisa benar-benar kita kendalikan. Termasuk untuk mengendalikan diri kita sendiri. Lo bersin bisa nggak lo kendalin lo stop di tengah-tengah jalan? Ada 2 hal yang nggak bisa kita kendalikan. Apa? 1 bersin, 2 mencret. Lo punya pengalaman? Gue pernah akhirnya bokap di pos polisi. Aduh, kurang ajar. Aduh, Pak polisi udah siap aja. Ada apa Pak? Pak ke toilet. Aduh. Di Cikarang tuh gue inget banget. Kaitannya tadi ke masa depan yang lo ngomongin kayak gitu. Sebenarnya yang gue bilang menghadapi masa lalu adalah kita berdamai. Menghadapi masa depan, ya kita selain mengalah, kita ready aja, siap aja. Siap menerima apapun yang akan terjadi. Iya, gitu. Karena ada pertanyaan nih. Sebenarnya
Ini pertanyaan sebenarnya penting nggak penting ya? Nah, pilihan berganda apa? Pilihan aja. Pilihan. Ada pilihan, 2 pilihan. Menurut lo A atau B? A adalah kita ini dari ini pertanyaannya baru mau gue ngomongin nih. Kita ini hari ini manusia sebenarnya sedang berjalan menuju ke masa depan. Itu yang A. Atau B? Kita ada di hari ini, kita di dunia kita hari ini, masa depan menghampiri kita. Wih, repot nih jawabnya. Nah, itu pertanyaannya. Berkaitan kalau gue dengan sikap gue terhadap masa depan tadi. Gitu loh. Kalau gue sih punya pandangan yang B. Yang B. Ya. Masa depan yang menghampiri kita. Kita sebenarnya ya di sini-sini aja. Ya, beda kalau kita misalkan traveling ya kita tetap di masa yang saat ini. Kita sebenarnya nggak kemana-mana. Itu orang-orang hakikat yang jawab seperti itu. Kayak gitu. Nah, karena itulah kenapa dengan masa depan kita harus mengalah dan siap. Mengalah, berserah. Siap, ya berserah, ya. Tawakal yang tadi, konsep tawakal dan siap aja gitu. Kita bicara tawakal hari ini. Gitu, tawakal Allah. Gitu kan di pembahasan pertama udah ngomongin tumanina. Iya, 2 itu tumanina dan tawakal kan. Itu kuncinya gitu loh. Ya. Kayak gitu sih. Tapi ya, bagus. Ya itu. Ya jadi sebenarnya slow living itu. Slow living. Ya orang berproses juga sih ya. Jadi, nah ini sering kejadian gini lah. Gimana? Kita bergaul dengan, kita kan berinteraksi dengan teman-teman. Teman-teman gue bakal bingung nih yang nonton nih. Lo manggil gue Pras mulu dari tadi. Apa dong? MT. Karena mereka taunya MT gitu kan. Ya gue memang disclaimer di beberapa circle nama gue beda-beda. Sama yang ini dia kenal gue Pras. Nama gue juga gitu. Beda-beda. Iya kayak gitu. Oke lanjut Pras. Jadi orang itu punya rumusan sendiri tentang bahagia, nyaman. Gini. Bahagia itu sederhana. Mahal dong. Nggak selalu. Rendang 35.000 di sana. Sederhana mahal. Rendang 35.000 bos. Iya. Itu hari biasa. Hari biasa. Hari libur. Weekend beda lagi. Lanjut. Nah terus dia memang saat itu bisa merasakan bahagia di momen itu. Gitu. Sehingga dia bisa ngomong itu kan. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu simple lah. Ya, nggak mahal-mahal gitu. Terus ada orang yang juga saya nyaman dengan keadaan seperti ini. Nah padahal sebenarnya dia itu menyandarkan kebahagiaannya, udah main sebenarnya, menyandarkan kebahagiaan, kenyamanan dan kebahagiaan itu pada rasa bahagianya itu, pada rasa nyamannya itu, bukan menyandarkan pada siapa yang memberi rasa nyaman itu. Oh, nah ini kunci sebenarnya. Jadi ada yang ngasih gitu ya? Iya, kan orang misalnya, ya ini tadi misalnya puasa dari medsos. Karena dia merasa kalau dia berinteraksi dengan intens dengan medsos, dia kan terpengaruh dan membuat itu kepikiran, entah apa sampai stres ya. Jadi dia mencari jalan, mencari rumusan dirinya sendiri, mutus itu, puasa dari itu. Dan dengan gitu dia merasa dirinya bisa tenang. Dia mencari ketenangan dengan itu, rasa tenang yang dia peroleh dari menutup informasi itu, menutup dari akses terhadap dunia maya, media sosial. Padahal kalau dia, tapi proses ya, setelah itu ada perjalanan rohaninya. Kalau dia berpikir bahwa rasa nyaman itu sebenarnya ketika dia nyaman bersama dia yang memberikan rasa nyaman. Beda ceritanya. Beda. Mau dia di lingkungan kayak gimana pun, mau di lingkungan yang becek, yang banjir, gempa bumi, di kawah gunung berapi bisa hidup. Bisa ya. Ya dia tenang aja gitu, karena dia bersama dengan yang memberikan rasa. Nah gimana kan supaya orang itu ini bisa mengarah kepada pencarian rasa nyaman ke arah sana gitu. Yang itu nggak akan didapat dengan berinteraksi hanya kalau konsultasi ke orang-orang psikolog nggak akan nemuin itu gitu. Kecuali pada orang yang tepat ya gitu. Nah itu mengapa tadi disinggung masalah
Ini orang juga pintar di kelimanya itu berpikir hari ini ya fokus pada kehidupan hari ini, tidak masa lalu dan tidak khawatir kepada masa depan. Tapi dia di situ gue nggak lengkap sih ini. Dia juga akhirnya final itu statement kalimat penutup dia itu berserah diri kepada kehendak Allah. Tapi dia harus melewati perjalanan tadi yang tahapannya, yang manusiawi lah emang begitu. Orang kadang perlu jatuh bangun dan dia cari obat sendiri dulu gitu kan, sampai nanti dia ketemu dan ketika dia dapat itu juga pada dasarnya takdir. Iya. Dan yang penting tidak menyakiti diri, tidak mendahulukan takdir dengan menyiksa diri gitu. Baik menyiksa dalam bentuk overthinking, dalam bentuk segala macam kekhawatiran maupun hal-hal yang sifatnya fisik. Kan ada juga ya orang-orang yang ketika stres dia nyiksa dirinya, di beset-beset. Itu out of box. Iya. Nah orang itu sebenarnya juga perlu ditolong gitu ya. Iya, perlu ditolong. Itu udah bingung mau ngapain. Terkait. Gitu ya. Nah makanya kita nggak bisa hidup sendiri. Kita percayalah, kita tuh punya teman-teman, kita punya circle yang peduli sama kita. Peduli yang lebih penting adalah peduli terhadap kondisi kita, kondisi mental kita. Bukan peduli lo udah makan atau belum gitu loh. Lo punya duit atau enggak, bukan di situ. Tapi kondisi psikis kita kayak gimana? Itu kita butuh banget circle yang kayak gitu ya. Tempat kita akhirnya berani, nyaman untuk curhat. Karena enggak semua orang bisa langsung curhat kepada yang maha kuasa ya. Kepada yang dipercaya, kepada Tuhan ya, terserah apapun kepercayaannya. Mungkin orang yang percaya kepada kepercayaan selain Allah ya, dia ya terhadap berserah dirinya pada siapa, dan mungkin dia bisa juga seperti itu. Tapi tetap kita manusia, makhluk sosial, saling memberi di antara manusia, nggak cuma materi tapi juga yang sifatnya spirit, support dari circle terdekat. Oke. Kita bicara apalah tentang slow living itu dan apa itu makna slow living dan formula yang paling tepat sebenarnya apa agar kita itu dalam menghadapi kehidupan ini, menjalaninya dan menerima hidup ini dengan berserah diri gitu ya. Ya. Oke deh. Lo ada lagi yang mau disampaikan? Enggak kayaknya. Oke. Kita mau ngopi gue nih. Nah, ya emang itu kita butuh kopi tuh ya. Ini podcast nggak ada minuman sama sekali, kering banget. Oke teman-teman, apa yang gue obrolin sama Uban ini ya, mungkin lo juga punya pandangan yang berbeda, punya solusi yang berbeda juga ya. Setiap orang kan punya pandangan yang macam-macam lah ya. Lo bisa kasih masukan ya di komentar, atau lo bisa bikin state video untuk menanggapi, bikin serial podcast lo untuk menjawab atau merespon podcast kita kali ini. Mencela, mengkritik juga. Nggak apa-apa gitu. Yang jelas dalam medium platform digital pun kita juga saling berbagi, saling berinteraksi untuk hal-hal yang positif. Oke, selamat beraktivitas, selamat menikmati hidup yang tenang.